Ya, Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di praktikum sistem basis data. Baik, kali ini materi kita adalah kita akan belajar tentang update ya. Oke, update itu fungsinya buat apa? Update itu fungsinya adalah untuk kita itu mengupdate sebuah data dalam sebuah tabel ya. Ya, oke, misalnya kita buka dulu tabel kita, misalnya ya. Kita buka CMD-nya. Oke. Nah, setelah itu kita buka, kita masih di database kita yang kemarin. Kita gunakannya adalah yang ini ada Rizal 007 ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Rizal 007. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, awalnya saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara mengupdate sebuah data di PHP Admin ya. Nah, ini misalnya ada misalnya saya ingin mengupdate data dosen ya. Bentar ya, kita tunggu dulu prosesnya yang lama. Oke. Nah, ini misalnya saya ingin mengupdate sebuah data dosen. Nah, misalnya di sini ada Bu Atika. Bu Atika kan kemarin nggak punya nomor telepon ya. Nah, misalnya mau saya kasih dia Bu Atika itu nomor telepon. Nah, ini bisa kita gunakan ini. Ubah ya. Ubah ini kita klik atau update ini. Nah, nanti begitu kita rubah, ini yang awalnya nggak punya nomor telepon bisa kita rubah nomor teleponnya. Nah, misalnya dia menjadi 0811233 terus 4444. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu kita klik kirim seperti ini. Nah, ini akhirnya yang awalnya tadi dia tidak punya nomor telepon, sekarang dia punya nomor telepon ya. Nah, oke tadi. Nah, ini tadi adalah bagaimana kita ingin menjadikan mengubah di PHP Admin ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah dia di ini. Kita ingin merubah yang dengan CMD dengan MySQL ya. Nah, itu kita gunakannya adalah menggunakan PHP ini tadi. Nah, kita menggunakan rumus PHP ini. Jadi ini rumusnya kita ketikkan update tabel name ya, set kolom berapa yang mau kita rubah, where. Nah, ini ada sum kolom, sum value ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya saya mau mengupdate sesuatu di sini. Nah, ini misalnya kita lihat di sini ya, select bintang from misalnya apa tadi, dosen ya kalau nggak salah ya. Oke, kita misalnya mau mengupdate data dosen ya. Kita lihat dulu datanya. Nah, ini misalnya saya ingin mengupdate golongan ini bukan berupa angka lagi, tapi misalnya saya ingin merubah dia menjadi apa namanya, menjadi kata-kata seperti ini, profesor. Nah, kita bisa gunakan update tadi ya. Oke, misalnya kita ketikkan di sini update, lalu nama tabelnya apa? Nama tabelnya dosen ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar ya. Ini kita gunakannya adalah update, lalu kita gunakan apa? Nama tabel name-nya, misalnya kita gunakannya adalah dosen. Seperti ini ya. Lalu kita gunakan set kolomnya, misalnya apa yang mau kita rubah, misalnya golongan ya, kita ketikkan di sini golongan. Oke, setelah itu misalnya kita mau merubah golongan ini jadi apa, misalnya mau kita rubah jadi asisten, asdos misalnya, apa enaknya ya. Oke deh, asisten aja deh.
kita rubah dia jadi asisten seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu kita di mana yang mau kita rubah? Misalnya yang kita rubah adalah Pak Ahmad Rizal ini yang punya kode dosen IN212 ya. Nah, kita gunakan istilah where, di mana kode dosen kita masukin kode dosennya adalah IN212. Oke, seperti ini. Oke, sebentar ya, maaf nih tadi keliru, karena ini seharusnya adalah ini kita buat karena ini kan tadi adalah string ya. Kalau string harus ada ininya, harus ada tanda petiknya. Oke, nah ini kan dia berubah menjadi asisten ya. Nah, misalnya kita balik lagi select from dosen tadi, kita enter. Nah, dia akhirnya berubah menjadi yang awalnya dia 1 menjadi asisten ya. Oke, misalnya kita mau ganti-ganti yang lain, boleh ya. Misalnya yang semuanya Bu Atikah ini jadi jadi lecture, ini jadi lecture juga bisa ya misalnya. Oke, kita bisa ganti dengan cara seperti ini, kita buat. Nah, ini misalnya siapa nih? Ini kita mau kita ganti jadi lecture ya. Karena kan kalau tingkatan dosen itu ada lecture, asisten, lalu ada profesor ya. Oke, misalnya yang mau kita ganti itu adalah Bu Atikah itu IN berapa? IN 411. Oke, misalnya ada lagi, misalnya Bu Rahmi Imanda juga diangkat jadi asisten, boleh ya. Ini jadi asisten, lalu ini jadi IN 810. Enter. Nah, coba kita lihat lagi nih perubahannya ya. Kita lihat lagi perubahannya. Nah, akhirnya semuanya berubah sesuai dengan perintah-perintah update yang saya berikan ke database MySQL ini ya. Oke, itu untuk update ya tadi ya. Ini adalah fungsinya seperti ini, update ya. Update itu seperti ini ya. Nah, oke, untuk sementara video pertama ini dulu ya tentang update. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke foreign key ya Adik ya. Nah, ini adalah tadi tentang update. Mengapa saya berikan update terlebih dahulu? Karena update ini nanti fungsinya sangat berkaitan nanti ketika di video kedua, yaitu tentang foreign key ya. Oke, saya tutup dulu Adik ya. Kita nanti lanjutkan ke video kedua ya. Baik.